memfasilitasinya seperti apa? Apakah memang betul strict tidak boleh? Dan kalau misalnya masih ada, misalnya yang dipakai hanya 450 dari total 500 dengan surat suara, itu apakah misalnya yang datang 60 berarti kan masih bisa dipakai atau memang dibatasi 2% saja? Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah saya tadi di 18, 17 ada saya melihat poin tentang waktu istirahat KPPS. Yeah. Nah, itu untuk KPPS sendiri kan di satu KSK, wilayah KSK itu ada 3 orang, sementara Panwaslu-nya itu 1. Yeah. Nah, itu apakah ada apa ya? Secara teknis ada waktu untuk istirahat atau setidaknya untuk sholat seperti itu. Nah, karena kan ya kalau mungkin KPPS bisa bergantian, sementara Panwaslu kan tidak seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih, Mbak. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan yang sulit ya. Yang pertama terkait DPK ya. Jadi kalau surat suara habis sama DPT ya sudah nggak bisa lagi. Ya karena surat suara ini memang diprioritaskan untuk DPT maupun DPTB. Jadi ada skala prioritas ya. Kalau misalkan DPK datang ya diarahkan ke KSK yang terdekat. Itu pun kalau masih ada. Kayak kan DPK ini kan bahasa di undang-undang kan kalau masih ada surat-surat sisa kan? Atau ke TPS. TPS pun 1 jam terakhir di Indonesia itu 1 jam terakhir ya. Dan itu pun kalau masih ada surat-surat sisa, kalau nggak ada nggak bisa memilih. Nah, apakah bisa lebih dari 2%? Gimana Pak Ketua? Ini kita jadi perdebatan juga ini sebenarnya ini antara Panwaslu. Nggak ada. Hanya lebih dari 2%, itu memang di aturan sudah diatur. Tapi kalau misalnya masih ada surat-suara sisa, kalau masih ada suara sisa dan sudah dipastikan tidak ada lagi DPT, tadi itu ada aturan 2 jam lagi karena memprioritaskan yang DPT. Tapi kalau misalnya in case kejadian ini terjadi di KSK, ya mereka misalnya nih udah amin sejam terakhir juga dia udah ini, maksudnya tadi DPK-nya tetap lebih banyak daripada surat suara sisa dan surat suara lebih 2% untuk DPK, maka diarahkan untuk pergi ke TPS. kalau DPT lebih banyak ya? Iya, kalau DPT-nya sudah terpenuhi ataupun masih ada sisa, tapi DPK-nya saking banyaknya nggak bisa terpenuhi dari yang 2%, atau kemudian suara-suara sisa juga nggak terpenuhi, maka yang sisanya itu nggak bisa nyoblos diarahkan ke TPS. TPS kan kita ada berapa? 223.000 pemilih. Oke, seperti itu. Jadi kalau balik lagi 2% boleh atau enggak, jujur kami pun di Panwaslu dunia lah dengan Bawaslu RI pun masih jadi perdebatan juga. Karena dulu DPTB itu dikirimkan surat suara lagi oleh pusat dulu ya. Sekarang kan enggak, DPTB pun pakai 2% itu. Jadi dulu tuh kalau ada DPTB 10.000, 20.000 itu akan dikirimkan lagi oleh pusat. Sekarang kan enggak. Jadi makanya bisa rebutan nama DPTB. Nah, makanya mungkin bank nanti tugasnya apa kan KSK? Menganalisa trennya seperti apa? Tren yang datang, apakah banyak DPTB itu kan bisa dianalisa kan? Sejam pertama, 3 jam pertama nih nggak ada DPT yang hadir seperti itu. Nanti, tetapi khusus masalah ini akan kita bicarakan internal karena saya nggak bisa ngasih jawaban pasti gitu apakah 1 jam sebelum atau gimana gitu. Karena kita harus koordinasi sama pusat. Nah, ini jadi perdebatan, diskusi lah dari para asosiasi. Terima kasih. Mungkin bisa sebelum pertanyaan lagi bisa di next form A kan form A. Biar teman-teman tahu juga kayak mana kan. Bang Haidar. Apa? Bang Haidar. Tadi ada pertanyaan kedua belum dijawab. Mana tadi? Terus Yang istirahat, Pak. oh istirahat. Iya, penting juga tuh istirahat. Halaman 18 tadi Mbak ya. Jujur ini sebenarnya belum dibahas juga sama KPMN.
Nah ini bahasanya nih. Nomor 18. Sebelum dan saat rapat penghitungan suara, KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat yang diatur oleh Ketua KPPS dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian suara. Jadi mungkin bisa digilir kali ya, 7 atau 5 kalau yang TPS ya, itu bisa digilir. Terus apabila istirahat dilakukan di luar TPS, anggota KPPS dapat mengambil waktu secara bergantian. Mungkin kalau sepi, jangan sampai pas rame tiba-tiba minta istirahat ya, kurang asem. Apabila istirahat dapat di TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penerima suara, terus bernomor kepada saksi dan pengawas. Nah ini kalau perhitungan surat suara, kadang-kadang kan lama, bisa 2 jam, 5 jam, istirahat, diinfokan, bisa bersama. Nah, KP pengawas gimana? Pengawas gimana? Nanti akan kita hitungan lagi, Mbak, ya, seperti apa teknisnya. Takut saya salah jawabannya. Nah, ini pertanyaan bagus juga, Mbak, penting kan. Jangan sampai di tengah-tengah kilang KSK, lagi awal KSK, izin sholat zuhur, yang pas saat itu yang baru memilih 50, setelah sholat zuhur, sholat sholat udah habis. Tadi tadi rame dalam 7 menit, 450 orang datang gitu. Kita nggak tahu kan. Silakan yang komen mungkin ada. Halo? Video, mana video? Jelasin aja nggak? Jelasin aja, jelasin aja bang. Hah? Apa? Bawa sih. Ini yang mau ngomong. Apa mau telepon bang? Ini aja, yang di Google Drive aja. Bahan materi, bahan materi. Satu, bahan bacaan, contoh tutorial format. Nah, ini tutorial format. Di YouTube ya, coba ini aja, yang ini ya. Ini kan bisa diatur sendiri. Ya Google Drive, Google Drive. Buka yang PDF-nya apa apa. Back. Nah, dibuka. Duduk. Oke. Langsung. Apa? Ke atas. Ya. Oke, ini namanya form A nih. Senjatanya Panwaslu. Baru lihat Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti kita akan bekali pulpen lah. Nomornya nanti mungkin teknisnya bisa diisi setelahnya nanti. Yang penting nih, tahapan yang diawasi apa? Contoh penghitungan surat suara. Penghitungan, pemungutan surat suara. Kemudian nama pelaksana tugas, nama Bapak Ibu, siapa? Kemudian jabatannya apa? Pengawas TPS, LN, pengawas KSK berapa? Tulis. Kemudian nomor surat perintah tugas. Nanti kita akan bekali masing-masing nomor surat perintahnya. Kalau belum tahu nanti di 02 aja nggak apa-apa. Kalau tanya nanti apa, nanti isi apa gitu. Isi Bapak tahu dulu aja. Alamat rumah Bapak di sini. Jangan Indonesia. Di Pranu nih kata si Pak itu kan. Oke, bawah. Nah, kegiatan pengawasan bentuknya sebentar. Ya, Bapak Ibu paham. Nah, bentuknya misalkan ditulis pengawasan pemungutan surat suara, ditulis lagi nggak apa-apa, ya kan? Kemudian tujuannya melakukan pencermatan terhadap kegiatan suara, begitu lah. Sasarannya siapa? Misalkan KPPS berapa? Ketua KPPS berapa? Itu secara umum. Waktu dan tempat. Nah, ini kejadian yang kapan? Uraian singkat hasil pengawasan. Nah, itu Bapak Ibu berceritalah. Pada hari ini saya berangkat dari KBRI pukul sekian menggunakan nomor van ABC, gitu kan? Nah,
kita berangkat, kita singgah di mana, cerita aja situ kan. Ada kejadian-kejadian ini. Pertama, TPE, KSK, kita tiba di tujuan pukul 8. Setelah itu KPPS memerintahkan anak buahnya, atau singkat-singkat aja lah, KPPS mulai mempersiapkan pukul berapa, selesai pukul berapa. Kemudian pada pukul 8 sampai 9 yang hadir berapa orang, berapa laki, berapa perempuan, detail tuh diuraian hasil pengawasannya. Seperti itu. Panjang nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu mau nulis langsung, go. Kalau mau dicicil dulu di HP, kemudian ditulis belakangan nggak ada masalah. Atau pokoknya secepat mungkin harus saya. Supaya enak, ditulis di HP, ya kan? Atau ditulis di mana dulu di kertas, atau mungkin kita kasih isiannya supaya memudahkan. HP dulu. Nah, yang mau apa? Informasi dugaan pelanggaran. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dalam satu hari Bapak Ibu bisa mengeluarkan lebih dari satu form A. Jadi misalkan form A secara general, kemudian ada tadi saksi keberatan, atau ada orang yang mengintimidasi, tulis lagi misalkan tahapan yang diawasi pemungutan, nama pelaksana siapa, untuk tujuan pengawasan sasarannya orang ini, saksi dari partai ini, atau misalkan orangnya tujuannya ketua KPPS berapa, anggota KPPS namanya siapa, tulis itu. Kalau dia ada kejadian-kejadian ini, atau misalkan yang lain, ya. Baru terus lagi pada jam 8 saya diintimidasi, saya diminta ini oleh si ini, gitu kan. Buktinya ini dilampirkan di situ, bukti chat, rekaman, foto dan. Jadi alat perang Bapak itu ada dua, form A dan HP. Nah, pastikan HP-nya full baterainya, full kuotanya dan ada pulsanya, terutama KSK. Kadang-kadang ada tempat yang tidak ada sinyal. Jadi bisa SMS ke kami. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengabari kami. Tidak nggak bisa WA atau bisa telepon. Atau kirim burung. Ini kalau ada dugaan pelanggaran peristiwanya apa? Tulis lagi tadi. Peristiwanya pengawasan pemungutan surat suara. Pengawasan itu surat suara. Diulang lagi karena masalah. Kemudian tempat kejadiannya di mana? Di pom bensin Shell. Di misalkan PWTC ruangan apa? Di kamar mandi misalkan. Kalau di kamar mandi, pelakunya siapa? Alamatnya siapa? Tuh saksinya siapa? Mana tahu yang jahat misalkan ketua KPPS ya, anggota KPPS baik, dia mau jadi saksi, bisa juga tulis ini. Atau yang lain saksinya misalkan wartawan dari Antara, misalkan boleh. Atau teman-teman yang lain siapa? Yang melihat merasakan kejadian itu. Kemudian alat bukti kalau Bapak nggak paham isi aja lah apalah gitu. Misalkan rekaman foto, barang bukti juga sama. Apa bedanya alat bukti sama barang bukti? Isi sama aja lah, ya. Udah gampang lah, ya kan? Ya kita di mana membuktikannya? Misalkan alat bukti kesaksian saudara siapa, itu bisa. Ya ini kalau jadi dugaan pelanggaran. Kalau nggak ada dugaan pelanggaran, jangan ikut pelanggaran gitu. Nah, pusing nanti Bapak Ibu kan. Kalau contoh, kalau nggak ada dugaan pelanggaran, kolomnya ini bisa diisi. Jelaskan aja kronologisnya apa yang terjadi. Nanti mungkin saya akan minta teman-teman sekretariat. Jadi kalau tiap pengawas yang nggak setor ini, nggak cair honornya. Karena ini kan laporan kerja. Nah, seperti itu kan. Tulis tangan aja simpel. Karena kita nggak tahu juga Bapak kerja atau enggak kan. Di aplikasi foto-foto. Mudah-mudahan bisa pakai laptop semua sini kan. Seperti itu. Udah, formal udah beres. Nah, bawa lagi. Barang bukti. Oh, next. Pindah tuh lagi. Ada next satu lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Makin banyak tanya. Oke. Yang depan dulu, Mungkin kita 15 menit lagi kali ya. Karena saya ambil dulu waktu koma. Ini uraian singkat dugaan pelanggaran. Jadi ini Ibu jelaskan lah pelanggaran itu apa gitu, kronologis lagi. Apa yang kira-kira melanggar? Saya diintimidasi, saya ditawari uang. KPPSLN mencoblos, KPPSLN salah menandatangani, KPPSLN tidak menandatangani, ya kan? KPPSLN terima uang,
Yang itu, dugaannya itu, yang apa pelanggarannya gitu. Nggak usah diceritakan lagi, intinya aja. Kemudian ini sengketa nggak usah, sengketa kalau minggu, mungkin sengketa kalau di TPS nanti kan ada yang mempermasalahkan gitu. Udah kita fakta dan keterangan kalau ada fakta-fakta yang lain, keterangan yang lain. Nah, terus analisanya seperti apa. Nah ini yang komunikasi sama kita gitu. Artinya kalau begini melanggar hukum apa gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri, terima kasih. Ya kan, kalau enggak, tanya kami. Kami juga kami cari tahu bersama lah kita. Oke, silakan. Besok. Kalau saya mengalami saya mau bertanya, ini Pak kan kita harus untuk KSK ini ya sama TPS juga harus menceritakan semua uraian kejadian apapun itu. Gini yang saya tanyakan kebetulan untuk penugasan saya itu menginap. Menginap. Oke. Pas itu kan kita sebagai pengawas itu ada satu amanat yang harus betul-betul menjaga kotak suara dan semuanya ya. Iya. Nah itu kita kan ditugaskan untuk maksudnya kita menginapkan ya. Nah menyimpan kotak suara itu setelah setelah pencoblosan itu di mana dan apakah pengawas ini harus tetap on gitu ya, karena kan takut gitu ini tanggung jawab. Kalau menginap itu tempatnya di mana? Di Perak ya. Masih menginap tuh ya? Ya di situ tulisannya nginap di Kampung Gajah. Nah seharusnya PPLN dia mempunyai SOP untuk safe house seperti apa. Nah harusnya. Jadi nanti Ibu pastikan itu tersecure nggak, udah dikunci belum, siapa aja bisa akses. Nah itu harus dicek betul-betul. Dan Ibu harus menjaga kotak suara itu seperti menjaga anak sendiri. Ya itu kok maksud saya kan itu kan ada untuk kita tidur ya, ada istirahat itu kan gimana ini? Yes. Sedangkan kita kan ya gini, Ibu tempatnya seperti apa, betul dan juga atau dulu, dan kita KPPS yang menjaga gitu. Jadi jangan sampai kitanya yang pusing, KPPS-nya saya nanti. Jadinya KPPS tuh nggak ada sense of belonging terhadap kota suara itu gitu. Jadi dia suka-suka simpan di mana gitu. Kadang-kadang gitu dan kita yang lebih takut gitu ketimbang KPPS-nya gitu. Udah mau gerimis, KPPS-nya santai. Jadi ibu harus pastikan KPPS-nya itu menjaga sebaik mungkin gitu. Dan ada misalkan ibu bilang ibu tidur jam berapa, ini fotonya aman gitu kan. Nah, ya kan kita manusiawi juga Bu ya, kalau kita terima kasih. Kita juga nggak perlu ibu 24 jam itulah. Makanya sebenarnya peranan PPL yang secure tempatnya di mana? Harusnya ada polis Malaysia. Oh iya. Harus. Oh iya, satu lagi untuk KSK ini satu tim itu berapa orang ya? Maksudnya itu termasuk saksi-saksi dari. Oke. Jadi yang di mobil itu hanya ada KSK 3 orang, petugas KPPS, terus kemudian ada petugas ketertiban itu dari amanah PKPU ya. Kemudian ada pengawas. Saksi, urusan saksi mau gimana di KPP lokasi? Berat. Nah, bukan urusan kita lah, bukan wilayah kita lah. Nah, oke. Ada lagi? Bapak? Iya, nanti yang ibu dulu yang kiri tadi, kiri. Ibu yang kiri, yang tadi mana? Ibu mulai tadi, ibu. Nanti bapak yang belakang, dan yang di samping sana. Terakhir kali ya. Terima kasih. Mungkin ini hanya pertanyaan yang sifatnya mengulang. Tetapi saya juga sebelum pulang dari Bistek ingin mendapatkan kepastian terkait petugas TPS. Karena saya petugas TPS. Menurut pengertian saya, petugas TPS itu adalah benar yang tadi dikatakan oleh Ibu Hati itu siapa ya? Bahwa kami mengawasi
jalannya pemilu. Betul. Kami mengawasi apa yang dilakukan oleh petugas KPPS. Berarti petugas Panwas, pengawas pemilu itu juga harus memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh KPPS. Betul. Jadi kalau seandainya KPPS melakukan sebuah kesalahan, dia tinggal mencatat Betul. ataupun menegur dengan Betul. itu mungkin yang harus dipahami oleh teman-teman pengawas. Dan yang ingin saya tanyakan, tugas pengawas itu adalah dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan perhitungan suara. Betul. Di mana persiapan itu mulai dilakukan tanggal 10 malam untuk TPS. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas Haidar, berarti kami tanggal 10 itu juga harus datang ke KBRI atau bagaimana? Ya, jadi artinya menurut pemikiran saya bahwa pengawas TPS itu juga pengawas TPS ataupun KSK harus mendampingi KPPS sampai selesai tugasnya dilakukan. Nah, jadi kami meminta kepastian mengenai alurnya seperti apa. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan Bu. Saya ulangi. Jadi pengawas itu bekerja setelah pokoknya bersamaan berbarengan dengan petugas KSK atau TPS bekerja. Kapan mereka bekerja? Ketika mereka akan proses menerima kotak suara. Kalau KSK mungkin sebelum mereka berangkat ya. Di jam 4 itu kan ada keterangannya itu tadi, tiba jam berapa, belum berapa ini. Itu acaranya. Nah, TPS ini informasi terakhir yang saya tangkap dari teman-teman PPLN bahwa kan logistik sekarang ada semua ada di KBRI. Nah, tanggal 10 sore atau siang atau malam nanti akan dikirimkan oleh PPLN ke sini. Jadi PPLN yang mengirimkan. Logistik TPS ya, mengirimkan ke sini. Jadi itu Bapak Ibu berarti belum bekerja, masih dalam wilayah PPLN. Nanti dimasukkanlah ke gudang. Di mana gudang? Lantai 3, ada gudang sih. Ada ruang-ruang rapat jadikan gudang. Itu disimpan di situ. Itu berarti masih ranahnya PPLN. Nah, ketika sudah dipindah semuanya, akan ada proses persiapan TPS. Proses persiapan TPS ini kapan? Kita juga bertanya ke PPLN kapan? Karena itu PPLN yang memastikan. Nah, makanya saya beri ajar-ajar mungkin malam, paling lambat dini hari, nggak mungkin subuh, atau subuh itu udah paling lama lah. Karena saya nggak tahu TPS di sini untuk tempat-tempatnya layoutnya sudah disiapkan oleh pihak PWTC. Jadi teman-teman PPLN akan menyimpan kotak, akan merapi-rapikan perintilannya. Itu mungkin malam pukul 10 atau mungkin pukul 2 pagi, 3 pagi di sini, sama seperti di Indonesia. Di Indonesia itu juga sama, Bu. Jadi walaupun tanggal 14 tahunnya, 13 itu dipersiapkan dulu di Pekan Indonesia, tetap ambil surat suara di kecamatan itu subuh. Nah, itulah mulainya dari pengawasan, ikut aja. Jadi untuk TPS untuk KSK mungkin ada keterangannya ya. Kapan dia harus dibagikan KBRI, itulah teman-teman juga harus dibagikan. Jangan sampai juga, nih saya wanti-wanti nih, jangan sampai KSK tidak bisa bergerak gara-gara belum ada pengawas yang datang. Ini saya wanti-wanti sekarang nih. Nah, nggak bisa berangkat, kenapa? Pengawasnya belum ada. Nah, aman Bu ya? Iya Bu. Jadi kami sebagai petugas TPS juga menunggu kami ditugaskan di TPS berapa, kalau misalnya ada TPS berapa, ada. Dan kami juga menunggu petugas KPPS. Jadi ada koordinasi. Misalnya dari KPPS nih, Mbak Bu Ida nih, kita udah mempersiapkan nih Bu. Oke, betul. Nah itu mungkin yang nanti kami akan infokan juga karena TPS itu kan serentak, Bu. Ya. Artinya nanti kita akan infokan juga setelah kami mendapatkan info dari PPLN. Oke, info PPLN start mulai pukul segini. Entah dia membuat batch atau gimana, start mulai pukul sekian, nanti kita akan infokan di grup lah. Ya. Setelah seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya,
Yang mas yang belakang dulu, yang kiri aja. Yang itu, yang pakai kacamata, yang itulah. Pak Pun, Pak. Halo, Pertanyaan terakhir ya. terima kasih Mas Eda atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan sebagai pengawas, sejauh mana kita jika terjadi sengketa atau konflik di lapangan, terutama bagi KSK ya, sejauh mana kita bisa mempertahankan argumen kita jika terjadi sengketa. Soalnya jika melihat dari komposisi ada 3 orang KPPS di lapangan dan 1 orang pengawas. Nanti jangan kita di lapangan ya terutama KSK ya. Jangan nanti kita di lapangan merasa tidak enak atau bagaimana, karena kita dalam perjalanan selalu bersama seperti itu. Jadi ya mohon arahannya. Jadi kita ada batasannya seperti itu loh. Apakah kita hanya akan mengiyakan saja tetapi kita mencatat atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Nah ini, Bapak Ibu semua, terutama yang KSK, tolong tempatkan rasa nggak enak itu pada tempatnya. Nah, jadi gini Pak, Bapak Ibu ini kan nggak kenal sama teman-teman KSK kan, jadi anggap bodoh amat Pak. Karena mungkin setelah itu nggak bakal ketemu lagi Pak. Nah, karena mereka pun nggak saling kenal juga Pak. Jadi anggap biasa aja. Kita kalau Bapak dimarah-marahin segala macam, oh ini pengawas ini cuma ngomong doang, nggak banyak bantu, ya sudah terima aja Pak. Nah, catat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau misalkan dikasih tahu orang ini batu susah, ya sudah. Jadi ya udah kita catat aja gitu kan sebagai potensi, karena kita sudah ingatkan gitu kan. Kita nggak ada sampai nggak bisa segala macam, kecuali udah mungkin ya kalau Bapak juga nyawanya terancam kan susah juga Pak, ya kan ada batasan kan, ini saya serius nih, ada batasan ya kan, mungkin bertiga Bapak diajak ribut atau gimana gitu, itu kan bisa terjadi di mobil didiamkan, ya udah kita terserah, yang penting sudah menyampaikan perkara mereka mau dengar atau tidak, itu urusan mereka. Kalau nggak dengar prosesnya makin panjang, itu aja gitu. Jadi kita, kalau saya sendiri nggak usah kita merasa gak enak sama mereka. Karena mereka pun nggak ada perasaan gak enak sama kita, Pak. Jadi kitanya kalau baik sama mereka nya bodo amat sama kita sebenarnya, Pak. Jadi ya kita ya profesional aja, seperti itu. Kecuali dulu saya pernah ngalamin pengawasnya sama KPPS-nya itu teman dekat. Nah itu susah tuh Pak. Kecuali kalau nggak kenal ya sudah Pak. Saya profesional aja Pak. Kalau mereka nggak paham, dipahamkan. Kalau nggak bisa catat aja. Nggak ada kita bisa ngomongin. Oke, tadi tuh masih tuh yang pakai kacamata tuh. Masih mau nanya nggak? Ya, 2 yang terakhir ya. Abis ini Mbak itu terus yang sini, ada di mana? Sini. Nggak ada. Oke, 1 udah. Aku aja. Silakan. Baik, terima kasih Mas Haider. Saya Novel dari KSK Tetap Setuju. Mungkin ingin memfollow dari pertanyaan dari Mas tadi ya, bahwasanya kita berandai-andai apabila terjadi skenario terburuk. Nah, jadi kiranya apa prosedural daripada pengawasan sendiri, dan kemudian apabila terjadi konflik ataupun situasi yang tidak kondusif, kira-kira apakah KSK ini akan tetap diperjalankan seperti itu. Kemudian apa kita mendapatkan perlindungan daripada KBRI ataupun kepolisian setempat. Karena kalau kita berkaca dari pemilu tahun-tahun sebelumnya ya, karena banyak sekali teman-teman KPPS meninggal dunia di Indonesia. Jadi kira-kira apa escape plan lah yang bisa kita lakukan apabila terjadi kontribusi yang seperti itu. Bapak, teman-teman KPPS itu meninggal bukan gara-gara perjalanan, gara-gara kata ketua Bawaslu itu kerja lama terus minum Krating Day, minum apa Red Bull tuh kan, jantungnya nggak kuat, bukan gara-gara jadi pukul atau apa gitu. Saya rasa nggak ada kemarin. Nah, nanti itu mungkin akan disampaikan oleh Pak Akpol mengenai keamanan ya. Yang jelas begini, Bapak Ibu semua, tolong sampaikan ke kami apa yang terjadi di KSK itu. Ada konflik, ada apa, supaya kami juga tahu gitu. Karena mungkin Pak Akpol nanti bisa memperkuat kalau ada situasi-situasi yang dirasa itu membahayakan, mengancam, itu kan udah masuk pasal pidana di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah selama dilaporkan kita pun bisa mempersis dengan baik.
Pak itu tadi mana tadi? Kiri satu, ibu sama si pas belakang. Kiri dulu, kiri dulu, kiri dulu. Ini. Pelan Pak. Sore Pak Menteri, kita bina dari PPSLM, Ya. ini tentang form A. Ya, Sepemahaman saya tadi, form A itu untuk cara pengisiannya kan kita bisa menulis dulu di notes, Ya. terus kita bisa mengambil video atau di foto ya. Ya. Kapan waktu penyerahan form A ini? Berhubung saya ini pertama kali saya tidak tahu. ya. Atau dikumpulkan setelah serangkaian acara pemilunya selesai. Terima kasih. Ini ada peraturan dari Bawaslu per Bawaslu nomor 7. Saya lupa administrasi tentang tata cara pengisian itu. Kalau nggak salah forma itu harus paling lambat diisi. Karena gini, kasus pelanggaran terutama ketika pemilu itu ada rentang waktunya, ada masa expire-nya. Nah, jadi kalau lebih dari masa itu gara-gara kelalaian kita itu bahaya. Nah, seingat saya kalau sudah mulai masa penghitungan masa pelaksanaan pemungutan suara itu 1 kali 24 jam. Jadi secepat mungkin nggak usah ditunda-tunda. Jadi kalau bisa hari jam 8 beres, jam 8 malam beres, mungkin jam 8 besok pagi, jam 12 siang harus sudah beres. Secepat mungkin. Kalau bisa nggak lebih dari 1 kali 24 jam, nah beres ya. Makanya saya bilang disambil aja dicek di WA gitu kan, atau di notes supaya bisa langsung ditransfer. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kita ngapain ini, ada apa ya, orangnya siapa namanya itu dicatat aja, notes kecil gitu. Berarti dituangkan itu. Terakhir, Bapak yang di sana, ujung tuh, Pak Abu-Abu. Yang mana? Yang Pak Abu-Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafir, saya KSK. Pertanyaan saya adalah, satu TPS untuk KSK adalah pengawas 1 orang. Ya. Kemudian saya menjaga 3 TPS. Untuk perhitungan 3 TPS. 3 titik untuk KSK, 3 titik untuk KSK. 3 titik untuk KSK. Kemudian pertanyaan saya, untuk penghitungan suara-suara serentak, apakah bisa 1 orang untuk menjaga 3 titik ini? Bagaimana penjelasannya untuk menjaga 3 titik dalam serentak? Seperti itu. Baik, terima kasih. Setahu saya mungkin boleh dicek teman-teman sekretariat, 1 pengawas itu menjaga 1 KSK. Tetapi 1 KSK itu bisa lebih dari 1 titik. Harus dipahami. Dicek dulu Mas, di tabelnya Mas, betul nggak menjaga 2 KSK atau 3 KSK? KSK berapa aja Mas jaga? Karena 1 KSK itu bisa lebih dari 1 titik. Tiga titik yang kami maksud 3 titik. Tapi 1 KSK. TPS tadi kan. 3 KSK. Ini 4 Februari dari 9 sampai pukul 12. Kemudian 4 Februari juga pukul 2 sampai 19. Nomor KSK-nya nomor berapa? Nomor KSK-nya nomor KSK-nya 152 221 sama 85. Nggak apa-apa. Kita minta maaf, Pak. Oke, coba. Mana? Pak siapa namanya? Nomor 11, Pak. 11, Pak. Nah, coba. 11. Nomor Ya. KSK 11.
Kelompoknya satu. Kelompoknya cuma satu kan? Rudi Setiawan, Nisa Munawira, Fikri Rizky Chandra. Satu kelompok berarti kan? Oh. Tapi memang bisa 3 titik. Satu KSK ya gitu. Satu KSK itu bisa 3 titik, bisa 2 titik, bisa 4 titik, bisa 10 titik, bisa 1 titik saja. Kenapa? Karena 1 titik mungkin aja cuma 100, mungkin cuma 200. Nah, gitu Pak. Baik, terima kasih Bang. Cocok? Mantap. Nggak boleh jempol. Oke. Oke, mungkin oke, kita sambil tunggu Pak Akpol atas polisi. Saya kasih 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ada kan? Yang sana nggak ada ya? Udah jawab semua ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti, Pak saya mau tanya. Iya. Sesuai jadwal itu kan sudah ada keberangkatan dan insya Allah ada waktu kepulangan juga. Insya Allah. Ya insya Allah, makanya saya bilang, apakah memungkinkan jikalau di jadwal waktu kepulangan sampai KBRI itu jam 8:30 malam, apakah ada kemungkinan akan pulang jam 12 malam atau bagaimana itu? Karena saya itu dapatnya di Perak Pak, kan lumayan jauh, mungkin macet, mungkin banjir, pindah berdos. Terima kasih. Apa berarti? Gak ada masalah. Itu kan gini, dibuat itu kan supaya ada estimasi aja gitu. Jadi kalau datang lebih dari itu tiba-tiba pelanggaran enggak. Yang nentuin durasi itu PPLN berkita. Jadi mereka mau memetakan kira-kira berapa lama pergi pulang. Kalau macet ya di luar kuasa kita kan, tapi itu nggak ada masalah. Artinya harusnya sampai jam 9 karena satu dan lain hal macet jam 1 malam. Ini juga ini untuk menjadi alert untuk kita. Harusnya nyampe jam 9 pun jam 2 malam belum nyampe gitu. Di kota nggak bisa, mungkin ada musibah, mungkin tiba-tiba singgah di mana, tiba-tiba surat suaranya habis, dihabiskan kan banyak faktor itu untuk estimasi kita aja. Terakhir Pak Arto sudah masuk soalnya. Terakhir, nggak boleh. Silakan. Nanti kalau ada kurang pertanyaan, dirasa perlu tanyanya ke Pak Rizky atau Bang Razi aja ya. Saya jangan. Oke, terima kasih Pak Haidar. Izin saya Aaron dari KSK 01. Sebenarnya ini baru pertama kali saya dan ikut jadi anggota KSK di sini. Pengen tahu aja prosedural simpelnya nanti di hari H. Kebetulan saya dapat jadwal itu di tanggal 4 hari Minggu besok. Oke. Itu disuruh kumpul di KBRI jam 6.30 dan kita lihat dari PDF yang tadi itu kan ada nomor telepon drivernya. Apakah sampai di KBRI itu langsung telepon ke drivernya kah atau langsung kita chat di grup aja? Jadi prosedur simpelnya gimana Pak? Terima kasih. Untuk yang itu nanti Pak itu peran bidang Pak Ketua SDM ya untuk atur itu nanti akan dibuat mekanismenya ya betul ya, akan dibuat mekanisme untuk yang berangkat tanggal 4 seperti apa. Dan kita akan mendata juga yang tanggal 4 ini yang berangkat siapa aja, yang di jam segitu harus available itu siapa saja. Nanti akan teman-teman buatkan sistemnya seperti itu. Nah, yang jelas harus daftar awal, terus nanti ada arahan lah. Kayak kemarin kan, yang pengen switch seperti ini gitu. Nanti akan dibuat form juga ya. Akan dibuat SOP seperti apa. Makasih masukannya Mas. Oke, mungkin sekian. Ada lagi? Terakhir kasih. Terakhir Pak. Terakhir terus ya. Iya. Gak apa-apa. Singkat. Terakhir ya, nggak ada lagi ya. Nggak ada. Apa lebih penting soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtada Herizafran Yusuf dari petugas KSK nomor 98. Saya ingin bertanya mengenai jumlah total dari peserta pemilihnya. Kalau misalnya bisa dilihat tabelnya dulu di sini. Pertanyaannya berapa? Jadi di jumlah WN-nya nomor 98. 8. Oh. Terkait 8. Duplikat aja kan. Terus. Oh.
Hyundai Starex, Roslan Matdaur, Di jumlah WNI-nya, 500. nah itu kan ada jumlah WNI 500, terus totalnya yang di sebelah kanan 620. Menurut saya Total apa sih? Saya total WNI-nya kayak nggak sinkron datanya. bentar. Itu sisa 126-nya dari mana? Gini. Yang kanan itu form yang kanan coba tarikan saya, biar saya bisa baca. Tarikan saya itu susah banget. Tarik kayak gitu. Oke, jumlah WNI, total WNI. Jadi total WNI ini adalah orang yang berada di titik itu. Ada total WNI-nya mungkin 1.000 nanti ya. Ada berapa gitu. Nah, mungkin itu nanti ada KSK lain yang akan mengambil di titik itu nanti. Jadi, Berarti kayak nanti bakal ada dari KSK terdekat dari tempat saya itu nanti bakal datang ke tempat KSK. Iya, mungkin akan diarahkan oleh PLN. Karena kemarin tuh ada beberapa titik yang tempatnya sama, total ada ada misalkan 1.000 atau berapa gitu. Cuman nanti akan saya konfirmasi lagi ke PLN karena bukan kita yang buat ini. Terus boleh nanya lagi nih, terkait Ya boleh. DPT-nya, DPT. saya masuk sebagai daftar pemilih tambah, tapi setelah saya cek datanya itu ternyata masih terdaftar sebagai pemilih di Indonesia. Buat form aja, belajar buat form aja. Hah? Enggak, maksudnya Pak, kayak Selama belum pindah kan, gitu iya. kan. Nah, coba Mas buat form A, nama siapa, terlapor PLN, bilang saya udah mengisi, kapan, belum pindah, coba Mas belajar tuh. Oke. Nanti saya sampaikan juga. Karena banyak juga yang belum pindah gitu. Harusnya katanya waktu itu per awal Februari. Nanti saya pastikan dulu. Karena masalah pindah memilih ini kadang-kadang masalah di sistem dari KPU pusatnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Pak Ketua tadi, Pak Resti, kemudian Pak Arabi. Kalau tanya ke saya, kalau dibalas seperti itu. Nanti selanjutnya ada Pak Pol. Jadi izin Pak Pol, Pak Pol, izin. Tadi ada teman-teman yang menanyakan ke kami. Jadi kalau dia terintimidasi gimana? Karena pengawas cuma sendiri, KSK-nya ketiga pengawasnya. Kalau terintimidasi, kalau keselamatan diancam itu seperti apa? Apakah bisa ada penjaminan, polisi gimana? Itu Pak bisa dijelaskan nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Selamat siang. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, saya Kombes Pol Juliana Maneka Putra Pasaribu, alumni Akademi Kepolisian 98. Saya bertugas sejak Februari 2023 sampai sekarang. Ini ada flashback kurikulum vitae saya, dan ini adalah pemilu pertama saya di Kuala Lumpur. Salam kenal semua. Saudara-saudara sekalian, senang sekali rasanya kita bertemu pada hari ini yang berbahagia ini. Saya bertanggung jawab dalam rangka keamanan daripada pemilu 2024 di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ini kalau boleh saya tahu, berapa orang yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja angkat tangan. Sudah bekerja angkat tangan. Ya, kerja apa aja? Sudah kerja. Bukan sekolah ya. Yang sudah tidak sekolah dan sedang bekerja. Oke.
nggak sampai setengahnya ya, nggak sampai setengahnya. Kemudian berapa orang yang masih sekolah S1, S2, S3? Ada tangan? Ada lebih dari setengah, sisanya berarti. Berarti grup yang paling besar, masih. Grup yang paling besar di sini adalah grup yang masih sekolah, ya. Berarti masa depannya masih panjang, ya, masih muda, ganteng pulau kan, kata orang Palembang. Nah, saudara sekalian, ini kredibilitas saya, sementara lulusan dari SMA 70 Bulungan, Jakarta, 95, kemudian lulusan UI, Kriminologi, Apol 98, udah mendapatkan beasiswa di UI, lulus jurusan Kriminologi Fisik UI, kemudian PTIK 2024, 2004, kemudian saya bertugas di Palembang, kemudian saya mendapatkan beasiswa lagi di UI untuk S2, jadi saya sekolah nggak pernah bayar, sekolah sampai S2 di UI, kemudian saya SPMT di tahun 2014, istri orang Solo, anak pejabat, anaknya maksudnya anaknya saya pejabat, peranakan Jawa Barat. Kemudian sekilas dari saya, lanjut ini apa? Next untuk lulusan ini khusus sekolah saya selama menjadi polisi. Banyak saya bertugas di criminal investigation, jadi penyidik, ya basic saya reserse. Saya paling senang penyidik, itu psikologi, saya suka periksa orang. Berikutnya lanjut. Oke, saya pernah bertugas terakhir, saya pernah bertugas di Haiti sebagai peacekeepers, UN peacekeepers di negara Haiti. Itu merupakan misi pertama Kepolisian Republik Indonesia di negara Haiti di tahun 2010 sampai 2012, 2 tahun saya di sana. Hanya 10 orang, saya komandan kontingennya. Padahal saya masih komisaris polisi waktu itu. Saya komandan kontingen termuda kalau tidak salah waktu itu di Haiti. Di sana. Umur saya masih 33. Kemudian di sana saya melaksanakan juga pemilihan presiden, ya pemilihan presiden, di mana negara itu sangat chaos, sangat brutal, tidak ada pemerintahan, dan pemilihan presiden dilaksanakan dengan calonnya hampir 20 orang. Calon presidennya hampir 20 orang. Pengumuman siapa pemenangnya 3 besar atau 5 besarnya itu jam 6 sore, jam 7 malam sudah chaos. Nah itu kita berlindung, mau berlindung di mana? Berlindungnya di atas rumah kontrakan saya sambil pegang senjata. Kalau ada yang masuk tembak. Nah itu saking situasinya di sana seperti itu. Saya sudah mengalami hal seperti itu. Terima kasih. Saya pernah bertugas sebagai Kapolres di Papua, pernah. Enak sekali tempatnya di Perguruan Bintang, itu perbatasan dengan Papua Nugini, sangat indah di ketinggian pegunungan. Kemudian Perguruan Bintang itu ibu kotanya namanya Oksibil. Kemudian kedua saya Kapolres di Serdang Bedage, Polda Sumut, di Srege. Itu perbatasan sama Malaysia. Nah, setelah itu saya bertugas sebagai Interpol 3 tahun di Interpol Mabes Polri. Berbagai jenis kejahatan sebagai Kasubag, Kepala Subbagian Kejahatan Ekonomi Khusus Internasional. Ya, sekarang slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita sekalian, slide selanjutnya. Saya akan memaparkan data tentang pelanggaran pemilu. Ya, ini sebagai bahan kita semua bahwa tahapan-tahapan pemilu sudah berlangsung. Artinya kalau tahapan sudah berlangsung berarti pelanggaran-pelanggaran pun ada. Ya, Bapak Ibu jangan kaget setelah melihat data ini.
Ya, ini data ini transparan. Pemilu ini transparan. Yang rahasia hanya pilihannya. Pelaksanaannya harus transparan. Semua transparan. Yang rahasia hanya pilihan. Jurdil, luber jurdil. Lanjut. Ya. Ini ada data yang kita data terakhir. Jadi per minggu update. Ya, data terakhir bagaimana data temuan laporan ada 165 data temuan dan laporan. Kemudian data penyidikan tindak pidana pemilu ada 42. Kemudian data penuntutan atau putusan ada 14. Dari 14 pengadilan, perkara yang tadi putus, 5 perkara divonis bersalah di tingkat pengadilan negeri dengan total 6 terpidana. Kemudian satu perkara bebas di tingkat pengadilan tinggi, 1 orang, dan pertimbangan majelis hakim bahwa perkara di kedaluarsa. Kedaluarsa itu artinya sudah lewat waktu berlakunya. Lanjut. Nah, apa saja tindak pidana? Ya, tindak pidana pemilu itu apa aja? Mungkin saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu belum ada yang tahu. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, apa saja tindak pidana pemilu ini? Ini perlu diketahui. Ya, sebagai pengawas apalagi. Ya, ini harus paham. Ada money politics. Ya, di tahun 2024 ini ada 12 money politics, kasus money politics. Sampai saat ini, sampai hari ini. Kemudian ada perbuatan yang membuat tindakan keputusan yang menguntungkan peserta pemilu. Kemudian ada menyebabkan suara pemilih tidak bernilai atau suara peserta pemilu jadi tambah atau berkurang. Itu pidana. Ya. Itu ada beberapa kasus. Kemudian ada kampanye di tempat ibadah atau di tempat pendidikan. Nah, syukurnya di Kuala Lumpur di Malaysia ini tidak boleh kampanye oleh pemerintah Malaysia, baik yang terbuka dan tertutup. Tempat ibadah apalagi atau tempat pendidikan. Kemudian ada pemalsuan. Ini pemalsuan kebanyakan dari caleg-caleg ya. Caleg-caleg ini ada yang memasukkan dokumen-dokumen ijazah dan sebagainya. Kemudian ada menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi. Nah, ini sudah mulai masuk ke ranah saudara-saudara. Menyebabkan hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi. Kemudian pihak yang dilarang sebagai pelaksana atau tim kampanye. Ya. Orang-orang yang tidak boleh melakukan perbuatan kampanye, terus dia kampanye atau pelaksanaan ini kegiatan tersebut, maka dia bisa dipidana. Kemudian kampanye melibatkan pihak yang dilarang. Pihak yang dilarang ini siapa? Ya, orang-orang yang harusnya netral. Nah, itu kampanye, diikutkan kampanye. Kemudian kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Ya, kampanye nggak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Kemudian kampanye di luar jadwal. Saudara tahu sendiri kampanye jadwalnya kapan. Kemudian perusakan APK. Apa itu APK? Alat peraga. Kampanye kan? Ya. Kemudian penggangguan Kamtibmas pada pelaksanaan pemungutan suara atau gagalkan pemungutan suara. Nah, saudara-saudara yang ada di KSK dan TPS pasti harus paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban adalah sebuah perbuatan pidana. Apalagi di Malaysia saya garis bawahi. Kami sudah pihak kepolisian sudah menggunakan melakukan konsensus bersama PDRM untuk bekerjasama menangani kasus-kasus tindak pidana atau gangguan Kamtibmas. Public order akan kami serahkan ke PDRM. Ya, nanti Bapak Ibu tadi menjawab pertanyaan yang tadi,
apabila menemukan ada orang-orang yang ingin berbuat kerusuhan atau berbuat mengganggu ke public order, gangguan Kamtibmas, ya bahasa Indonesianya, public order bahasa Inggrisnya, agar memberitahu kepada kita, kepada pihak keamanan. Kita akan melakukan langkah-langkah. Kita akan memberitahu kepada PDRM untuk mengamankan orang tersebut. Jadi jangan takut, ya. Kalau yang di TPS kasih tahu, Pak itu Pak orang itu bawa parang Pak, Pak orang itu bawa itu Pak apa namanya bawa cutter Pak, atau bapak orang itu bawa massa yang mau bakar-bakar Pak. Nah itu kasih tahu ke kami akan lakukan langkah-langkah yang apa namanya mempermudah, karena kami sudah bekerjasama dengan PDRM dan orang itu akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Kemudian menghina peserta pemilu, nah nggak boleh menghina peserta pemilu, itu juga pidana. Nanti, yang milih ini itu apa namanya, pokoknya gitulah ya, penghinaan. Salah sebut lagi. Kemudian menghasut mengadu domba itu juga salah, itu merupakan tindak pidana. Kemudian menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, ya, melarang orang masuk, melarang orang menyembunyikan apa namanya kesempatan orang, menghilangkan kesempatan orang untuk menggunakan hak pilihnya, itu juga pidana, ya. Kemudian mengacau, menghalangi, mengganggu kampanye, itu nggak ada di kita, tapi jelas itu adalah public order, ya, itu masuk ke ranah wilayah Malaysia kalau kita. Kemudian merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. Kalau saudara-saudara sebagai pengawas, ya, bertugas untuk mengawasi hasil pemungutan suara yang sudah disegel, rusak, itu pidana. Ya. Kemudian tidak menyerahkan salinan DPT ke parpol, itu pidana. Ya. Parpol sebagai peserta pemilu wajib mendapatkan salinan DPT. Ya. Kemudian tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara yang sudah tersegel. Nah, ini yang pertanyaannya. Kalau nanti di KSK sudah disegel kotaknya, kemudian dicegat di jalan, terus disuruh serahkan kotak suaranya, kira-kira bagaimana? Itu. Yang pertama, saudara-saudara, karena sendirian, apalagi misalnya perempuan, ya, memperingatkan bahwa ini adalah pidana, ya. Ini adalah pidana di wilayah hukum Malaysia, ya, karena itu adalah barang milik negara Republik Indonesia yang dicuri di wilayah hukum Malaysia. Maka itu bisa menjadi jurisprudensi dan di dalam masuk ke dalam yurisdiksi daripada kepolisian Malaysia. Nah, yang saudara-saudara lakukan, saudara-saudara punya handphone, segera telepon atau segera hubungi pihak keamanan, saya sendiri bisa, dan petugas-petugas yang nanti akan di-plotting juga bisa, Panwaslu bisa, kemudian juga rekam, foto, apa yang dilakukan mereka. Kemudian ada yang tadi diajarkan oleh Pak Haidar, form A, isi form A, ya, harus paham langkah-langkahnya. Ya, rekam, foto, itu adalah senjata saudara-saudara. Saya mau ngasih senjata api nggak bisa, karena nggak mungkin. Ya, ini yang saudara-saudara punya senjata adalah handphone saudara-saudara. Rekam video, foto, dan pahami situasinya. Apabila tidak bisa melawan, jangan melawan. Ya, your security is your first priority. Ya, keamanan saudara-saudara adalah prioritas
pertama, prioritas utama. Jadi jangan dilawan, tapi direkam, diingatkan, difoto, ya. Kemudian tidak menjaga, ya itu sudah nomor 20. Yang terakhir, KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti teman pengawas pemilu dalam pemutahiran data pemilih. Ya, itu juga tidak pidana. Kalau Panwas sudah sudah melakukan temuan dan dalam pemutahiran data tidak diindikan dalam oleh KPU, maka itu merupakan tindak pidana. Dari total tindak pidana pada 2019 yaitu 367 totalnya, dan di 2024 ini sudah 41 tindak pidana yang ditemukan. Lanjut. Ini merupakan data real kasus-kasus tindak pidana yang sedang ditangani oleh Barreskrim atau Gakumdu. Jadi legal terpadu antara Barreskrim, Kejaksaan, dan Bawaslu. Ya, ada yang di mana macam-macam nih, Tanah Laut, Saburai Jua, Poso, Kalbar, Halmahera, Sulbar. Lanjut. Ada di Tidore, Yapen, Jateng, Talaut, ya, Purworejo, Kaltara, Gorontalo, Morotai, ya, sebagainya. Semua lengkap, ada di berbagai belahan Indonesia, semua, Sinjai, Lombok, dan sebagainya. Ya. Sekian dari saya ini untuk yang masalah tindak pidana pemilu Gakumdu. Ya. Lanjut dari yang slide terakhir. Ya, baik. Ini yang saya sortir data saudara. Ya, saya sudah melihat ini. Saya sudah lihat ada kelompokan sortir dari yang besar sampai yang kecil. Ya, data-data ini, KSK ini, ya, ada Hyundai Grand Starex, ya, ke alamat lengkapnya di restoran nasi lemak Syafiq nomor 44, ya, waktu tempuh ke KBRI 1 jam 10 menit, kemudian estimasinya petugas KPSLN-nya siapa, ya, coba yang petugas KSK-nya, KPSLN ya. Ya. Kemudian jumlah total WNI-nya 2025, ya, gitu. Tadi, ya, itu yang saya sortir. Ini sesuai dengan data Bawaslu, ya. Apa? Ya, Bawaslu. Ini pengawas KSK yang saya dapatkan. Jadi jam 6.30 saudara-saudara akan ada pada tanggal 4 di KBRI. Di tanggal 4 itu ada 91 kendaraan yang akan berangkat. Nanti akan ada petugas-petugas dari Polri yang sudah datang pada tanggal 2. Tidak banyak, tapi kami akan prioritaskan sesuai dengan jumlah total WNI yang ada di KSK itu. Kami akan identifikasi. Kami akan meminta kepada Panwaslu untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang rawan. Ya. Yang pertama, daerah-daerah komunitas tentunya kita antisipasi. Kemudian daerah-daerah yang gemuk DPT-nya kita juga akan antisipasi. Jadi jangan takut saudara-saudara yang bertugas di tempat yang WNI-nya banyak, ya, WNI-nya banyak, nanti kita akan bantu.
ada petugas dari kepolisian yang kita akan terjunkan bersama dengan rekan-rekan. Termasuk juga data kita sudah kami lakukan kerjasama dengan PDRM setempat, baik dari IPK Perak, Kelantan, kemudian Selangor, kemudian Trengganu. Kami sudah bekerjasama dengan mereka untuk mengantisipasi titik-titik rawan yang ada di KSK. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan tidak semuanya aman-aman aja. Ya, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Saran, usul, undang-undang? Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.